kami mahasiswa STKIP PGRI Lubuk Linggau, Prodi Pendidikan Biologi, semester 5, kami dari kelompok 4. Tugas ini kami lakukan untuk memenuhi mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Mareta Widya, Magister Pendidikan Sains. Baiklah, sebelum memulai penjelasan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silva Andriani dengan nomor NPM 4219022. Dan saya Intan Permatasari, NPM 4219025. Saya Uswatun Nasana, NPM 4219024. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Di mana pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan proses fisiologi ovulasi pada hewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu ovulasi. Ovulasi adalah pecahnya folikel yang telah matang disertai keluarnya ovum dari dalam folikel tersebut. Tempat ovulasi pada mamalia dapat terjadi pada seluruh permukaan ovarium kecuali hilus. Pada kuda, ovulasi selalu terjadi pada area yang terbatas yang disebut dengan fossa ovulatoris. Sedangkan pada sapi dan domba, ovulasi dapat terjadi di sembarang tempat dengan memperhatikan tempat terbentuknya corpus luteum. Kemudian ada waktu terjadinya ovulasi. Kebanyakan hewan berovulasi secara spontan menjelang akhir ekstrus. Pada primata, ovulasi terjadi pada pertengahan siklus menstruasi. Pada beberapa spesies seperti kelinci dan kucing, ovulasi terjadi hanya sesudah dirangsang saat kopulasi. Sedangkan pada sapi, ovulasi terjadi sekitar 23-36 jam sesudah permulaan ekstrus atau sekitar 11-12 jam setelah ekstrus berakhir. Nomor 2, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan mengapa pada uterus bisa terjadi penebalan dinding rahim. Pada siklus menstruasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Pada masa ovulasi, indung telur atau ovarium akan melepaskan sel telur dan estrogen. Jika terjadi pembuahan, hormon ini akan membuat dinding rahim menebal dan penuh dengan pembuluh darah sehingga ideal untuk bagi embrio untuk tumbuh. Sebaliknya, jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka itu akan terjadinya menstruasi. Hal ini akan menyebabkan dinding rahim menipis kembali hingga masa ovulasi berikutnya. Baiklah, saya Intan Permatasari akan menjawab pertanyaan lanjutan dari Iswatun Hasana. Yang pertanyaannya adalah jelaskan beberapa penyimpangan perilaku seksual. Ada 2, yaitu yang pertama, voyeuris adalah kelainan yang dialami ketika seseorang merasa bergairah dan terangsang ketika mengintip atau menonton tanpa sepengetahuan seseorang yang sedang telanjang, berganti baju, atau sedang melakukan kegiatan seksual. Nah, yang kedua, eksibisionis adalah orang yang mendapatkan kepuasan dan keinginan seksual dengan menampilkan genital atau memperlihatkan genital mereka atau bermasturbasi di depan orang lain. Nah, mereka ini membutuhkan reaksi seperti terkejut atau diperhatikan orang lain. Soal selanjutnya yaitu jelaskan 2 macam penyakit seksual. Yang pertama itu chlamydia, adalah penyakit seksual yang menular disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, penyakit ini paling umum dialami oleh seseorang. Gejalanya berupa sakit saat buang air kecil, sakit pada bagian bawah perut, keluar cairan tak normal dari vagina atau penis, dan nyeri pada testis. Dan yang kedua itu penyakit gonore. Nah, penyakit ini juga sering dialami oleh seseorang. Nah, tapi pada penyakit ini bakterinya tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, mata, tenggorokan, dan anus. Nah, biasanya gejala akan muncul dalam 10 hari setelah terinfeksi. Nah, gejalanya yaitu cairan kental, keruh, atau berdarah keluar dari penis atau vagina, nyeri saat buang air kecil dan buang air besar, kemudian darah menstruasi sangat banyak di antara jadwal menstruasi. Nah, yang terakhir yaitu gatal pada anus. Sekian, terima kasih. Saya Silva Andriani, nomor NPM 4219022 dari program studi pendidikan biologi kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Intan
yaitu menjawab nomor 5 dan 6. Soal nomor 5 yaitu coba Anda jelaskan perbedaan prinsip antara gonad laki-laki dan gonad perempuan. Seperti yang saya ketahui, gonad laki-laki atau testis itu menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa, dan sedangkan gonad wanita itu memiliki indung telur dan menghasilkan sel telur. Kedua gamet ini adalah sel-sel germinal haploid. Kemudian, soal nomor 6, sebagaimana Anda ketahui, produksi dan kehidupan sperma memerlukan temperatur yang lebih rendah dari temperatur tubuh. Mengapa produksi sperma dapat terjadi padahal testes merupakan bagian luar tubuh? Dan jelaskan pula bagaimana proses pengaturan temperatur testes jika naik atau turunnya suhu temperatur. Produksi sperma dapat terjadi karena faktor hormonal yaitu Produksi sperma dapat terjadi karena faktor hormonal yaitu testosteron yang diproduksi di dalam testis yang dilindungi oleh lapisan skrotum. Yang kedua itu lebih tepatnya ketika suhu tinggi atau sedang panas akan mengatur, dan sebaliknya ketika suhu rendah akan mengkerut. Baiklah, sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.